apapun skema nanti yang kita akan pakai atas tambahan 20.000 kuota haji tambahan ini, prinsip utama yang harus ditekankan adalah bagaimana menjaga keselamatan jamaah. Ini yang paling penting dan tidak boleh dikorbankan. Kemudian kita melakukan banyak simulasi-simulasi, mulai 92,8%, bahkan 100% untuk haji reguler, termasuk simulasi tentu 50-50 itu. Sehingga kita bisa mengira-ngira rasio mana yang paling memungkinkan untuk menjaga keselamatan jamaah haji kita ini. Saya berkorespondensi secara rutin dengan pemerintah kerajaan Saudi gitu ya. Sehingga kemudian secara resmi sekira pertengahan Desember tahun 2023 saya diundang ke Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh, disampaikan perkembangan terkini situasi di Saudi soal pengurangan space di Musdalifah, pengurangan 2 hektar. Kemudian ada kebijakan baru terkait dengan Mina, pembagian zonasi, zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5. Zona 1, 2 itu rata-rata per jamaah harus kita bayarkan di atas 200 juta. Di zona 3 dan 4 di bawah 200 juta dan di zona 5 itu jauh lebih murah. Ini Mina Jadid zona 5. Yang bersama DPR kita sepakat untuk tidak pakai lagi Mina Jadid. Nah, disampaikan hal aturan-aturan dan situasi terbaru di Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh pada waktu itu. Sehingga mereka mempersilahkan kepada kita untuk bisa mensimulasi lah. Kira-kira bagaimana nih jamaah kamu taruh di mana? Dengan situasi aturan begini ada zonasi 1, 2, 3, 4, 5. Jamaahmu yang jumlahnya 241.000 itu mau ditaruh di mana? Nah sebenarnya kalau secara keuangan kita cukup, kita pengen taruh semua jamaah kita ini di zona 1 dan 2 karena dia dekat dengan Jamarot. Tetapi secara harga ini sangat tidak terjangkau oleh haji reguler kita. Nah, yang paling mungkin itu di zona 3 dan 4. Kita berhitung kalau kita taruh jamaah semua di sana ini dengan rasio 100% dari kuota tambahan itu ya, itu dapatnya per jamaah itu space-nya berapa banyak. Kita lakukan simulasi-simulasi sampai ketemu angka yang paling mungkin itu 10.000 penambahannya. Simulasi ya, belum menjadi keputusan, tidak menjadi keputusan, tapi ini simulasi-simulasi. Nah ini yang kemudian kita juga diskusikan dengan Direktorat Jenderal PAU ya, teman-teman di PAU itu pasca kita bertemu dengan Menteri Haji. Ini situasinya begini, kita hitung. Itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hifdzun nafas, karena space-nya tidak cukup. Alasan pertama itu hifdzun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Tidak ada pertimbangan sedikit pun terkait dengan rente misalnya, kickback atau apa, tidak ada. Satu-satunya pertimbangan adalah hifdzun nafas, mengingat alasan-alasan teknis yang tidak mungkin dipaksakan. Keterbatasan space di Mina, kemudian pengurangan space di Musdalifah yang sampai 2 hektar, keterbatasan daya tampung embarkasi kita, pesawat kita juga harus nambah, belum nanti menambah kesiapan hotel, jamaah, catering, transportasi, dan banyak hal teknis yang tidak mudah dalam waktu yang singkat yang harus dipersiapkan.